Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan materi tentang kesetimbangan kimia, saat ini saya akan jelaskan tentang konsep asam basa. Jadi di konsep asam basa ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung pH asam dan basa, dan bagaimana kita menentukan atau cara menghitung pH jika suatu asam direaksikan dengan suatu basa. Begitu. Oke, sekarang konsep asam basa sendiri. Jadi yang dinamakan sebagai larutan asam itu adalah larutan yang pH-nya kurang dari 7. Sedangkan larutan basa itu adalah larutan yang lebih dari 7 dan yang netral adalah sama dengan 7. Nah, kita bisa menentukan larutan asam dan basa itu bisa menggunakan bantuan indikator. Jadi ada banyak bantuan indikator. Yang pertama adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus merah tuh dan kertas lakmus biru. Nah, penggunaannya bagaimana? Jadi kertas lakmus biru itu akan berubah menjadi merah jika direaksikan dengan senyawa asam. Jadi namanya asam berarti dia dapat memerahkan lakmus biru. Asam berarti memerahkan lakmus biru. Kalau basa berarti lakmus birunya tidak berubah warna. Nah, sebaliknya kalau senyawa basa itu bisa merubah warna dari kertas lakmus merah. Jadi kalau biru itu adalah membirukan lakmus merah, sehingga saat dia bereaksi dengan senyawa basa dia akan berubah menjadi biru. Saat asam berarti dia tetap merah. Selain itu, indikator yang bisa kita gunakan untuk analisis atau mengetahui pH itu yang lebih detail lagi. Jadi kalau lakmus tadi kan hanya tahu senyawa ini asam atau basa, tapi kalau untuk tahu pH-nya kita biasanya bisa pakai indikator universal. Jadi saat kita celupkan dia akan memberikan warna tersendiri 4 lapis. Lalu Anda bisa cocokkan warna yang dihasilkan itu sesuai dengan pH berapa. Nah, coba cari dulu kertas indikator universal itu seperti apa, jadi supaya Anda bisa mengetahuinya. Lalu kita juga bisa, kalau yang lebih teliti lagi, jadi kalau kertas indikator universal itu pH-nya antara 0 sampai 14. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 14. Jadi yang bilangan bulat. Nah, kalau mau lebih teliti lagi, Anda bisa menggunakan pH meter. Jadi kalau pH meter itu bisa satu angka atau 2 angka di belakang koma pH-nya, dan itu lebih teliti lagi. Nah, menentukan pH larutan asam itu bagaimana? Jadi asam itu kan ada 2, asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu apa saja? Asam kuat itu golongan seperti HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, itu asam fosfat. Selain itu juga golongan klorida. Jadi selain HCl itu ada HI, hidrogen iodida, terus bukan HF tapi HBr. Jadi yang golongan 7, jadi golongan halogen itu yang kuat adalah HCl, HI, dan HBr. Kalau HF itu termasuk ke asam lemah gitu. Nah, selain itu juga ada asam kuat lagi golongan halida atau halogen tapi yang ada oksinya. Jadi senyawa asam oksi. Contohnya seperti HCl itu kan ada HClO, ada HClO2, ada HClO3. Begitu juga dengan yang HBr, ada HBrO, HBrO2, HBrO3. Nah, semakin banyak O-nya dia akan semakin asam, semakin kuat asamnya. Nah, kalau asam lemah apa? Semua asam organik. Jadi asam yang ada di dalam makhluk hidup itu asam lemah. Semua asam organik. Selain itu juga ada seperti asam nitrit, asam sulfit, asam fosfit, kemudian HF itu juga termasuk ke dalam asam lemah. Nah, bagaimana cara menghitungnya kalau asam kuat? Jadi pH larutan asam itu ditentukan dari konsentrasi H+-nya. Ingat ya bahwa tanda kurung seperti ini, kurung siku ini adalah simbol dari konsentrasi. Itu
kita harus hitung dulu konsentrasi H plusnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkalikan molaritas asam dikali valensinya. Nah, valensinya dari mana? Kalau kita valensi itu adalah jumlah H plus yang terlepas atau terion dengan sempurna di dalam larutan. Jadi kalau misal H2SO4, maka dia akan terion sempurna menjadi 2H plus SO4 2-. Sehingga karena dia punya 2H plus, maka valensinya ini adalah 2. Jadi molaritas asamnya berapa dikalikan dengan valensinya, itu adalah nilai konsentrasi H plusnya. Nah, tadi juga saya belum sebutkan bahwa ciri dari asam kuat adalah dia dapat terionisasi sempurna dalam larutan. Artinya saat dia dalam larutan, semua unsur H2SO4 ini akan terion menjadi H plus dan SO4 2-. Tidak ada yang bersisa. Jadi semuanya akan berubah menjadi ion. Sehingga dia dikatakan sebagai terionisasi sempurna. Nah, sedangkan yang asam lemah itu terionisasi sebagian, sehingga di dalam larutannya itu tidak hanya ada ion-ionnya, tapi ada senyawanya juga. Contohnya seperti ini. CH3COOH atau yang kita sebut sebagai asam cuka, itu kalau di dalam larutan akan membentuk ion H plus CH3COO-. Nah, dalam larutan dia tidak semuanya berubah menjadi ion-ion ini, tapi ada juga yang masih dalam bentuk senyawa ini. Makanya dikategorikan sebagai terionisasi sebagian. Begitu. Nah, kalau saya lanjutkan lagi ya, tadi setelah dapat ion H+, maka kita bisa menghitung pH-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan minlogkan dari konsentrasi H+-nya. Jadi pH-nya di minlog, pH-nya sama dengan minlog konsentrasi H+. Nah, kalau asam lemah bagaimana? Maaf, di PPT ini sepertinya simbolnya berubah. Jadi kalau asam lemah ini cara menghitung H+-nya adalah akar Ka kali molaritas asamnya. Nah, jadi Ka-nya dikalikan molaritas asam dulu, baru diakar, baru dikasih notasi akar. Kemudian dapatlah nilai H+-nya. Setelah dapat nilai H+-nya, maka Anda bisa menghitung pH-nya dengan cara yang sama seperti ini. Tuh. Nah, Ka itu apa? Ka itu adalah tetapan ionisasi. Jadi tetapan asamnya itu adalah Ka. Nah, bisa juga H+-nya itu dicari dengan cara alfa dikalikan molaritas asam. Alfa itu apa? Alfa itu adalah derajat ionisasi. Dimana kalau asam lemah derajat ionisasinya adalah antara 0 sampai 1. Jadi kurang dari 1 itu tidak termasuk. Kalau sudah alfanya itu 1, maka dia tergolong ke asam kuat. Jadi kurang dari 1, lebih besar daripada 0 begitu. Karena kalau 0 itu berarti dia tidak bersifat asam. Jadi harus lebih dari 0 dan kurang dari 1 begitu. Atau juga Anda bisa menghitungnya jika diketahui pKa-nya, P molaritas asamnya, maka Anda bisa menghitung pH dengan cara seperti ini. Jadi ini sebenarnya turunan saja sih dari rumus yang di sini tadi ya. Di sini kan H+ itu adalah akar Ka kali molaritas asam. Gitu. Jangan lupa molaritas itu satuannya adalah mol per volume. Dan volumenya harus dalam bentuk liter. Kalau dalam bentuk mili berarti jadinya adalah mol dikali 1000 per mililiter begitu. Nah, saya akan bahas lagi tentang menentukan pH larutan basah. Jadi sama, larutan basah itu ada 2, ada basah kuat, ada basah lemah. Intinya sama juga, yang kuat itu berarti dalam larutannya dia akan terionisasi sempurna.
Kalau yang lemah terionisasi sebagian. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam basa kuat? Berarti yang tergolong ke dalam basa kuat adalah golongan alkali tanah. Golongan alkali yaitu golongan 1A kecuali hidrogen. Jadi dari LiNaK Rb, nah itu termasuk ke asam kuat. Basa kuat. Sedangkan yang jadi maksudnya Li itu adalah LiOH ya, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Nah, itu termasuk ke dalam basa kuat. Nah, golongan 2 itu selain Be dan Mg. Jadi mulai dari Ca, Sr, Ba. Jadi CaOH 2 kali. CaOH 2 kali itu nulisnya berarti begini ya, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan SrOH 2 kali. Nah, ini kalau terionisasi itu menjadi Ca2+ plus 2OH-. Sama, karena ini adalah hubungannya sama valensi, maka yang dilihat adalah jumlah OH-nya. CaOH 2 kali berarti valensinya adalah 2 karena jumlah OH-nya yang terionisasi sempurna itu ada 2. Kalau NaOH dia akan membentuk Na plus OH-, OH-nya hanya 1, maka valensinya pun juga 1 gitu. Nah, untuk basa lemah rumusnya ini adalah cara menghitung OH-nya. Konsentrasi OH sama dengan akar, kalau asam itu Ka, kalau basa adalah Kb dikalikan molaritas basanya. Kb itu adalah tetapan basa lemahnya, tetapan ionisasi basa lemahnya. Kemudian bisa juga pakai alfa juga dengan molaritas basa. Jadi sama sih, cuma bedanya kalau asam tadi yang dicari adalah konsentrasi H+-nya, kalau basa yang dicari OH-nya. Nanti berbedanya di mana? Berbedanya adalah di pOH-nya. Jadi kita menentukannya bukan pH karena konsentrasi OH-, maka yang ditentukan adalah pOH. Caranya adalah memenlokkan dari konsentrasi OH-nya. Nah, setelah itu kita baru tentukan pH-nya, yaitu dengan cara 14 dikurangi pOH yang sudah didapatkan. Oke, kita langsung coba latihan soal ya. Nah, hitung pH dari larutan asam asetat 0,01 m jika diketahui Ka-nya adalah 1,75 kali 10⁻⁵. Jadi jangan khawatir, Ka itu selalu diketahui di soal. Kalaupun tidak diketahui di soal, Anda bisa pakai langsung 10⁻⁵ gitu. Jadi Ka itu sudah diketahui di soal, jadi Anda tidak perlu menghafalnya. Dan bagaimana kita bisa tahu Ka? Kalau misal memang ini bukan ujian ya, tapi kita ingin cari tahu berapa pH-nya, kita harus hitung Ka-nya. Itu caranya adalah studi literatur. Jadi kita harus lihat dulu, kita harus mencari pustakanya, bahwa kita harus mencari tahu pustakanya berapa Ka dari senyawa tersebut. Nah, karena asam asetat ini adalah asam lemah, nah ini adalah konsentrasinya 0,01, kita bisa sebutkan sebagai, bisa tuliskan juga dengan 10⁻². Nah, karena dia asam lemah, maka kita pakai rumusnya adalah H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan molaritas asamnya. Ka-nya adalah 1,75 kali 10⁻⁵. Molaritasnya adalah 10⁻², sehingga kita bisa hitung akarnya 1,75 kali 10⁻⁷. Nah, silahkan diakar, nanti dapat hasil H+-nya. Kemudian bisa dihitung pH-nya. Setelah H+-nya dapat, maka pH-nya bisa dihitung dengan cara min log H+. Begitu. Nah, kalau yang amonium hidroksida bagaimana caranya? Sama, hampir sama dengan ini, hanya saja kalau amonium hidroksida itu senyawanya adalah NH4OH atau kita sebut juga sebagai NH3 gitu ya. Nah, karena ini adalah basa, maka kita hitungnya adalah konsentrasi OH-, di mana
Caranya adalah akar KB dikali M. KB-nya sama 1,75 dikali ini juga sama ya, nilainya 10 pangkat min 2. Sehingga nanti didapatkan OH-nya berapa. Jangan lupa saat OH yang didapatkan maka kita harusnya menghitung POH terlebih dahulu, baru kita bisa hitung pH-nya. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Begitu. Ini ada beberapa yang hilang. Jadinya adalah 10 pangkat min 5, sedangkan yang konsentrasinya adalah 10 pangkat min 2. Jadi ini adalah akar Ka kali M, yang ini adalah akar KB kali M. Nah, kita bisa lihat caranya, perbedaan caranya saat sudah ketemu H+, kita bisa langsung menghitung pH-nya, yaitu sekian. Kalau basah, kita setelah menghitung POH-nya dapatnya sekian, ini bukan pH tapi POH. Maka untuk menghitung pH kita harus pakai rumus 14 min POH. Itu 3,378. Begitu ya. Jangan lupa kalau kayak gini berarti ini harus dikalikan dulu baru dilogkan. Dan jangan lupa juga karena bukan hanya sekedar log, ini ada minnya. Jadi harus dikasih tanda min di depan. Min log OH min. Min log H+, begitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke reaksi asam basah. Jadi asam itu kalau direaksikan dengan basah akan membentuk garam. Nah, garamnya itu sifatnya macam-macam. Jadi saat kita mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, berbeda garam yang dihasilkan, sifat garam yang dihasilkan dibandingkan dengan saat kita mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Jadi setiap reaksi asam basa itu menghasilkan kondisi pH garam yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah reaksi asam kuat dengan basa kuat. Ya, jadi diperhatikan reaksinya adalah antara asam kuat dengan basa kuat. Nah, reaksi asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan pH berapa? Nah, itu tergantung dari jumlah mol asam kuat dan basa kuatnya. Jadi, saat jumlah mol asamnya sama dengan jumlah mol basa kuatnya, maka sifatnya akan netral. Karena molnya itu sama besarnya, otomatis dia akan saling menghilangkan dan pH-nya tidak bersifat asam juga tidak bersifat basa, tapi bersifat netral. Lalu jika mol asam kuatnya lebih besar daripada mol basa kuat, nah ini bisa dilogika. Saat asamnya lebih besar daripada basa, maka jelas pH garamnya adalah pH asam. Ya, mana yang kuat itu yang mendominasi. Jadi asam kuat yang besar molnya, maka dia akan bersifat asam. Nah, gimana kalau mol basa kuat yang lebih besar, bagaimana hasilnya? Ya, kalau mol basa kuat otomatis yang paling banyak adalah yang mol basa kan, karena dia lebih mendominasi. Nah, karena lebih mendominasi maka sifat garamnya adalah basa. Kita pakai pH mana? Kita pakai pH kalau dia sifatnya asam maka kita pakai rumus pH asam kuat. Kalau sifatnya basa maka kita pakai rumus pH basa kuat. Nah, kita coba dulu ke latihan soalnya mungkin. Oke, saya jelaskan dulu aja supaya nanti supaya setelah kita jelaskan baru ke latihan soal. Nah, reaksi yang kedua adalah asam kuat dengan basa lemah. Diperhatikan ya, asam kuat dengan basa lemah. Nah, jika mol asam kuatnya sama dengan mol basa lemah, maka dia akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian, sehingga pH-nya mengikuti pH yang kuat ya. Jadi tadi kan asam kuat direaksikan dengan basa lemah, pH-nya adalah pH asam kuat dengan catatan mol asam kuatnya sama dengan mol basa lemahnya. Saya ulang,
Jika reaksi antara asam kuat dengan basa lemah, dengan catatan mol asam kuat dan mol basa lemahnya itu jumlahnya sama, maka sifat garamnya adalah asam, mengikuti yang kuat. Nah, cara menghitung pH-nya bagaimana? pH-nya adalah ini tidak terlihat ya simbolnya. Cara menghitung pH-nya bagaimana? Saya tuliskan di sini. H+, karena pH-nya asam ya, bersifat asam, maka kita hitungnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali molaritas dari garam yang terbentuk. Kenapa kita pakai KB? Karena yang punya KB itu adalah yang punya KB itu adalah basa lemah. Karena kita mereaksikannya dengan basa lemah, maka yang dicantumkan di rumusnya adalah KB. KW itu adalah tetapan airnya. Jadi KW itu berapa? KW itu 10 pangkat min 14. Ini sudah tetapan. Sudah tidak bisa diutik-utik dan kalian harus bisa menghafalkannya. Jadi kalian harus bisa mengingat-ingat sendiri. Karena biasanya KW itu tidak dicatat di soal. Di KW itu besarnya adalah 10 pangkat min 14. Setelah dapat H+, maka Anda semua bisa menghitung pH-nya dengan cara yang sama, yaitu pH min log H+. Jadi cara menghitung pH itu sebenarnya sama. Kalau ketemunya H+ berarti tinggal di min log H+. Kalau ketemunya OH min berarti harus jadi POH dulu baru dicari pH. Cuma yang membedakan adalah cara menghitung nilai atau konsentrasi H+-nya atau konsentrasi OH min-nya. Nah, reaksi yang ketiga adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Basa kuat dan asam lemah. Jika mol basa kuat dan asam lemah itu jumlahnya sama, maka garamnya itu bersifat basa. Kalau bersifat basa, maka kita pakainya adalah rumus OH-. Caranya KW dibagi Ka dikalikan molaritas dari garamnya. Kenapa Ka? Karena ini adalah asam lemah. Jadi yang punya Ka adalah asam lemah. KW-nya sama 10 pangkat min 14. Nanti setelah OH min diketahui, kita bisa hitung POH-nya dengan cara min log OH min. Terus kita bisa hitung pH-nya dengan cara 14 min POH. Terus ini rumus apa, Bu? Ini rumus yang rumus lain saja. Jadi ini adalah rumus umum. Jadi ini adalah rumus turunan. Jadi yang ini itu adalah rumus turunan dari ini. Begitu. Nah, kenapa bisa PKW? PKW itu apa? Sama. Kalau KW itu adalah 10 pangkat min 14, kalau PKW itu adalah min log dari KW-nya. Jadi 14. Jadi PKB kalau kita mau cari PKA gimana? Kalau cari PKA ya kita harus menghitung min log KA-nya gitu. Jadi ini adalah turunan dari rumus yang saya jelaskan di sini. Nah, selanjutnya kalau reaksi asam basanya itu terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, jadi tadi kan sudah salah satu kuat, salah satu lemah ya. Kalau yang ini adalah asam lemah semua dan asam lemah dan basa lemah, maksud saya lemah semua. Maka dia mengalami hidrolisis yang sempurna. Artinya pH-nya tidak tergantung harga Ka dan Kb-nya. pH-nya tergantung dari harga Ka dan Kb-nya, tidak tergantung pada konsentrasi garamnya. Gitu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah langsung ke H+. Akar KW dikali Ka per Kb. Kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka sifatnya adalah asam.
Kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka sifatnya adalah basah. Jadi tidak bergantung pada konsentrasi garamnya, tapi mutlak hanya bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Nah, tadi sudah bahas hidrolisis sempurna. Sebagian hidrolisis itu apa? Hidrolisis itu terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basah. Jadi tadi kan asam dan basa direaksikan dengan garam. Nah, garam yang terbentuk itu bisa terhidrolisis atau tidak dalam air. Nah, itu yang kita jadikan acuan. Oke, sekarang coba dilihat latihannya. Hitung pH larutan CH3COONA. Nah, kalau udah dilihat CH3COONA, maka ini terbentuk dari senyawa apa? Ini senyawa apa? Ini adalah senyawa garam. Terbentuk dari susunan CH3COO- plus Na+. CH3COO itu dari asam lemah. Sedangkan Na+ ini dari basa kuat. Nah, kalau asam lemah dan basa kuat, tadi kita harus refresh lagi ke slide yang sebelumnya, maka ini bisa pakai, karena asam lemah dan basa kuat ya, yang kuat adalah basanya, maka rumusnya kita pakai rumus OH-, di mana kita bisa hitung rumusnya pakai OH- pakai rumus KW per Ka dikalikan molaritas garamnya. Nanti silakan dihitung. KW-nya itu 10 pangkat min 14, Ka-nya adalah 1,75 kali 10 pangkat min 5. Ini sudah dihitung juga pKa-nya berapa, jadi silakan Anda mau pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang sebelumnya tadi yang ada PKW, setengah PKW, bla 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 itu tadi. Lalu setelah dapat OH, Anda bisa hitung POH-nya, min log OH min. Lalu bisa hitung pH-nya dengan cara 14 min POH. Nah, kalau yang nomor 2 bagaimana? Kalau yang nomor 2 adalah NH4Cl. NH4Cl berarti terbentuk dari NH4OH plus ini tersusun dari NH4 plus Cl-. Nah, NH4+ ini dapatnya adalah turunan dari NH4OH, sedangkan Cl ini adalah dari HCl. Maka NH4OH ini adalah basa lemah. Kalau Cl-nya dari HCl itu asam kuat. Nah, nanti bisa kalian lihat reaksi antara basa lemah dan asam kuat. Kita pakai rumus yang mana ya? Gitu. Nah, kalau yang nomor 3 kita hapus semua dulu ya. Nomor 3 adalah CH3COONH4. Berarti terbentuk dari CH3COO- ditambah NH4+. Ini asam lemah, ini basa lemah, sehingga kalian bisa hitung. Coba dilihat di slide sebelumnya, pakai rumus yang mana? Yaitu pakai rumus yang tidak bergantung pada konsentrasi garam, hanya bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Bisa dilihat sebenarnya dari sini bahwa Ka dan Kb-nya itu tidak berbeda signifikan. 1,76 kali 10 pangkat min 5 dan 1,75 kali 10 pangkat min 5. Tadi kan sudah dikasih tahu kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb maka bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb maka bersifat basah. Kalau Ka-nya sama dengan Kb maka dia sifatnya netral. Kalau sudah ketemu soal seperti ini nggak usah dihitung, karena Ka-nya lebih besar daripada Kb maka pH-nya netral, yaitu pH-nya sama dengan 7. Jadi lebih hemat waktu kan kalau mengerjakan ujian. Oke. Nanti akan saya berikan PPT yang asli ya, jadi supaya simbol-simbol ini bisa tertulis. Simbol-simbol yang di sini ini bisa Anda baca. Kalau di sini agak jadi berubah, tidak terbaca simbolnya. Nah,
Setelah kita bahas tentang reaksi asam basa, kita akan bahas tentang larutan buffer atau larutan datar. Nah, larutan buffer itu apa? Larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan kurang dari 10 kali. Nah, larutan buffer itu dibuat dengan cara mereaksikan asam lemah dan garamnya atau garam konjugasinya. Atau juga bisa dibuat dengan cara campuran basa lemah dan garam konjugasinya. Jadi tergantung. Buffer itu sifatnya ada dua. Ada yang buffer asam, ada yang buffer basa. Kalau buffer basa berarti dibuat dari campuran asam lemah dan garamnya. Kalau buffer basa berarti dibuat dengan cara mereaksikan basa lemah dan garamnya. Nah, sebenarnya buffer asam ini juga reaksinya adalah reaksi asam basa, hampir sama dengan reaksi asam basa yang sebelumnya. Bedanya adalah kalau yang tadi kan mol asam dan basa yang bereaksi itu rata-rata sama ya. Mol asam lemah sama dengan mol basa kuat, maka kita bisa hitung pH-nya adalah pH basa. Nah, kalau buffer itu molnya tidak sama. Jadi mol asam dan mol basanya tidak sama. Yang lemah, karena tadi adalah buffer itu dibuat dari asam atau basa lemah dengan garamnya, maka mol asam lemahnya harus lebih besar daripada mol basa kuatnya. Begitu. Nah, contoh larutan buffer asetat terdiri dari larutan asam asetat, asam lemah ya, dan natrium asetat. Natrium asetat berarti dia garam dari asetat. Dalam artian tadi kan asam lemah dan garamnya. Garamnya apa ya? Garam yang terbentuk dari asetat. Jadi bukan berarti asam asetat lalu direaksikan dengan NaCl. Padahal NaCl tidak ada penyusun asetatnya. Jadi harus mereaksikan mol asam lemahnya, misal asam asetat dengan garam penyusun asetat juga begitu. Jadi bisa natrium asetat, bisa kalium asetat, terserah. Yang penting adalah garam asetat, tapi tidak boleh amonium asetat. Ya, tidak boleh dari basa lemah, harus dari basa kuat. Garamnya harus dibentuk dari basa kuat dan asam lemah. Nah, cara menghitung H+-nya bagaimana? Nah, karena ini tadi adalah mol asam lemah, ya, yang dilihat adalah asam lemahnya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan yang dilihat adalah yang kuat yang mana. Kalau buffer yang dilihat adalah yang lemah. Yang lemah yang menentukan kita harus menghitung rumusnya pakai H+ atau pakai OH-. Karena buffer asam itu dibuat dari asam lemah, maka dihitungnya adalah pakai rumus H+. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan mengkalikan Ka-nya dengan konsentrasi atau mol. Ini kurang ya, jadi rumusnya adalah H+ sama dengan mol asam per mol garam. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ke buffer basa. Jadi kalau buffer asam tadi dibuatnya dari asam lemah, kalau buffer basa ya berarti dibuatnya dari basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Berarti kalau NH4OH berarti kita harus cari garam yang ada penyusunnya NH4OH, ada NH4-nya. Berarti NH4OH dengan NH4Cl gitu. Tidak NH4OH dengan NH4NO3 boleh. Dari NO3 kan dari asam nitrat. Jadi boleh. Yang penting gandengan asamnya itu adalah asam kuat. Nah, mol basa lemahnya harus lebih besar daripada mol asam kuatnya. Gitu. Jadi buffer itu bisa dibuat dengan dua cara, mereaksikan basa lemah dengan garamnya, atau kita bisa mereaksikan asam lemah dengan basa kuat dengan catatan mol basa lemahnya harus lebih besar daripada mol asam kuatnya. Nih, jadi ada dua cara.
Kalau tidak punya garamnya, tidak punya, misal saya mau buat basa lemah dari NH4OH, saya tidak punya NH4Cl tapi saya punya HCl, berarti bisa saya reaksikan antara basa lemahnya NH4OH-nya atau NH3 dengan HCl, dengan catatan mol basa lemahnya harus lebih besar daripada mol asam kuatnya. Begitu. Bagaimana cara menghitung OH-nya? OH-nya yaitu dengan cara Kb dikalikan mol basa per mol garam. Begitu. Nah, sekarang silahkan dihitung larutan buffernya, berapa pH yang terbentuk. Nah, ini kalau misal NH4Cl dengan NH4OH, berarti kan ini NH4Cl itu adalah garam dari NH4OH, sedangkan NH4OH ini adalah basa lemahnya, maka kita pakai pH-nya adalah pH basa, yaitu cari dengan cara OH-, tapi OH- buffer, bukan OH- hidrolisis ataupun OH-nya basa kuat, berbeda gitu ya. Nah, terus bisa juga kita membuatnya dari NH4OH dan HCl, tapi di soal ini Anda membuat basa lemah dan garam. Lalu yang soal yang kedua, membuat larutan penyangga dengan pH 4. Berapa mili larutan CH3CONA 0,5 molar yang harus ditambahkan. Nah, ini pH, jadi dibalik ya, kalau pH-nya 4, maka kita bisa hitung H plusnya adalah antilog dari 4, yaitu 10⁻⁴. Kalau pH 4 berarti H plusnya adalah 10⁻⁴. Nah, kita bisa hitung caranya dengan Ka dikali mol asam dikali mol garam. Begitu. Mol asamnya ya dihitung saja, mol asamnya dari 0,5 m sama volumenya 100 ml. Ingat ya, molar itu adalah mol per volume. Kalau hidrolisis tadi yang dipakai adalah molaritasnya, kalau buffer yang dilihat adalah molnya. Kalau kita diketahui adalah 0,5 molar sebanyak 100 ml, maka kita bisa hitung molnya dengan cara mengkalikan molaritasnya dengan volumenya. Nah, ini caranya. Nah, ini ada yang hilang, nanti PPT-nya akan saya share ke kalian, jadi tidak hanya video ini saja. Kalau video ini kan video penjelasannya, nanti coba dilihat dari PPT-nya supaya terlihat juga simbol-simbol yang hilang ini. Nah, ini dari ringkasannya, jadi ringkasan dari yang sudah saya jelaskan. Jadi saat kita mereaksikan asam kuat dengan basa kuat, maka kita harus lihat dulu apakah dia ada sisanya atau tidak. Kalau tidak ada sisanya, maka dia sifatnya netral. Kalau asam kuat dan basa kuat direaksikan ternyata sisa asam, maka artinya kalau sisa asam berarti lebih besar asamnya. Kalau lebih besar asamnya, maka dia sifatnya asam. Cara menghitung pH-nya ya pakai pH asam kuat, yaitu valensi dikalikan molaritas. H plus sama dengan molaritas kali valensi. Nah, yang kedua, jika asam kuat dan basa kuat direaksikan dan sisa basa, yang artinya berarti mol basanya itu jauh lebih banyak daripada mol asamnya, ya karena basa yang banyak berarti ya sifatnya basa. Kita pakai pH, menghitungnya pakai pH apa? pH basa kuat, yaitu OH- sama dengan molaritas kali valensi. Begitu. Nah, kalau yang asam lemah dan basa kuat gimana? Tergantung, kita lihat lagi. Tadi kan ada yang direaksikan ya, kalau Anda lihat lagi asam lemah dan basa kuat, yang sisa adalah asamnya, berarti yang banyak adalah asam. Tadi sudah dijelaskan, kalau mol asamnya lebih banyak daripada mol basa, mol asam lemahnya lebih banyak daripada basa kuatnya, maka dia termasuk ke dalam buffer. Buffer yang mana? Buffer asam. Maka hitungnya juga pakai cara menghitung atau rumus dari pH buffer asam.
Nah, kalau asam lemah dan basa kuat ini direaksikan dan tidak ada sisa, maka kita pakai pH hidrolisis. Kita lihat yang kuat, yaitu sifatnya yang basa, berarti garamnya membentuk garam basa, dan rumus pH-nya pakai pH hidrolisis basah, yang OH- sama dengan akar kali akar dari KW per KA dikalikan konsentrasi garamnya. Itu OH-nya. Nanti bisa dihitung pH-nya. Nah, yang asam kuat dan basa lemah, kalau yang sisa basa lemah berarti kita bisa disimpulkan bahwa basa lemahnya molnya lebih banyak daripada asam kuat. Kalau mol basa lemahnya lebih banyak daripada asam kuat, berarti itu termasuk ke dalam buffer basah. Kalau buffer basah berarti sifatnya basah dan menghitung pH-nya pakai pH buffer basah. Begitu juga kalau asam kuatnya itu bereaksi dengan basa lemah tapi tidak ada sisa, maka sifatnya adalah asam karena dia termasuk ke pH hidrolisis asam. Rumusnya yang mana? Rumusnya adalah H+ sama dengan akar dari KW per KB dikalikan konsentrasi garamnya. Oke, mungkin materi ini memang cukup berat. Silahkan pahami. Jika ada yang tidak dipahami, kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Ya, memang materi ini cukup berat. Anda harus benar-benar jeli bisa membedakan reaksi asam basahnya. Karena ada yang kita ikut asam kuat, ada yang ikut rumusnya hidrolisis, ada yang ikut rumusnya buffer. Coba dipahami pelan-pelan dari PPT dan dari video materi ini. Semoga video materi atau penjelasan dari materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian aplikasikan, bisa kalian pahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.